Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba praktikum dari bab atau chapter teori produksi dan estimasi dari mata kuliah ekonomi manajerial. Masih bersama saya Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama ini misalkan bahwa diketahui tabel berikut menunjukkan banyaknya output atau key gitu kan, key output atau key output total yang diproduksi dari berbagai kombinasi input modal yaitu K dan tenaga kerja L. Nah, ini ada beberapa input. Nah, ini input L-nya L-nya 1. Ketika K-nya 1, maka outputnya 50. Ketika input L-nya 2 dan K-nya masih tetap 1, maka ininya menjadi 110. Ketika input L-nya dinaikkan menjadi 3 dengan K-nya tetap di K1, maka ininya 150 dan seterusnya sampai L-nya ke 5. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini kalau K-nya 2. Ini kalau K-nya 3, maka outputnya ini. K-nya 4 ini. Nah, pertanyaannya adalah hitung produk marginal, produk rata-rata AP, dan elastis produksi E, tenaga kerja, elastis produksi tenaga kerja pada saat penggunaan K-nya 3. K-nya 3. Berarti menggunakan yang ini berarti kolomnya ini. Jadi ketika input L-nya 1 dengan K-nya 3, maka Q-nya sekarang adalah 150 dan seterusnya gitu. Ketika ditambah capital in dengan tetap K3 tetapi input L-nya bertambah ke L2, maka menjadi Q-nya 360, L-nya 3 maka menjadi Q-nya 550, L-nya 4, Q-nya menjadi 630 dan L-nya menjadi 5, maka Q-nya menjadi 710 dengan K-nya tetap 3 kapitalnya. Kemudian yang kedua bagi ini misalkan yang A, ini yang B. Bagaimana hubungan antara MPL, APL, L dan keputusan manajerial yang harus dibuat atau dibuat dalam satu pertanyaan juga boleh. Oke, kita jawab bareng-bareng. Nah, tadi kita sepakati bahwa K-nya 3, berarti kan kalau K-nya 3 berarti yang dipakai adalah kolom yang ini. Ya, kolom yang ini. Jadi Q-nya ada 160, 360, 510, 630 dan 710. Kita masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi ketika L-nya 1, maka Q-nya 160, 360 dan seterusnya sesuai dengan penambahan L sampai L5 ini 70. Nah, MPL adalah kan tadi ditanyakan MPL. MPL berarti delta Q per delta L. Jadi kan Q ininya kalau ini kan tetap 160. Nah, yang kedua ini kan delta ini kan berarti dikurangi kan sama dengan Q kedua min Q pertama dibagi L kedua min L pertama. Jadi ini Q-nya contoh yang ini berarti kan 360 min 160 per 2 min 1 sama dengan 200 per 1 sama dengan 200. Jadi jawabannya 200. Dengan cara yang sama ini dikurangi saja 510 dikurangi 360 dibagi 3 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 150. Ini juga sama, dikurangi ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Dan ini 710 dikurangi 630 dibagi 5 min 4. Hasilnya adalah 80. Sedangkan APL adalah, nah di sini kita APL itu rumusnya adalah Q per L. Jadi bagi saja Q bagi L, 160 bagi 1 160, 360 bagi 2 180, 510 bagi 3 170 dan seterusnya. Elastisitas input L adalah hasil bagi dari MPL per APL. Bagi saja MPL ini dibagi dengan APL.
Jadi 160 bagi 160 adalah 1. 200 bagi 180 1,11. 150 bagi 170 0,88 dan seterusnya. Nah, keputusannya, ketentuan manajerial kalau Anda seorang manajer, bahwa yang pertama nih, jika nanti MPL lebih besar daripada APL, maka APL akan meningkat. Nah, pada kondisi EL sama dengan MPL per APL lebih besar daripada 1 elastis, kan tadi bahwa elastisitas itu hasil bagi MPL per APL. Nah, kalau MPL-nya lebih besar daripada APL, ini pasti lebih dari 1. Kalau lebih 1 berarti elastis. Maka kebijakan Anda seorang manajer adalah meningkatkan penggunaan input tenaga kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti MPL-nya lebih kecil sekarang, lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka elastisitasnya berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 inelastik, maka kebijakan Anda adalah menurunkan penggunaan input L. Dan yang terakhir, kalau MPL-nya sama dengan APL, berarti kalau MPL sama dengan MPL, pasti hasilnya elastis input L-nya adalah 1 gitu. Elastis L-nya. Kalau 1, maka keputusan manajer adalah tetap tidak merubah kebijakan, jadi tetap tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Kenapa? Karena itu sudah penggunaan L yang maksimum. Makanya ketika di sini 1, keputusan manajer adalah tidak berubah. Ketika ini 1,1 lebih dari 1, maka ini elastis, berarti kebijakannya adalah tingkatkan. Dan yang sisanya ini adalah kurang dari 1. Kalau kurang 1, kebijakan adalah turunkan penggunaan. Oke, saya pikir itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Divisi pengelolaan pesanan PT Aloha memiliki fungsi produksi sebagai berikut. Q sama dengan 0,1 KL ditambah 0,5 K pangkat 2 ditambah 0,25 L pangkat 2. Di mana Q adalah output yang diukur dalam banyaknya pesanan yang diproses, misalkan unit proses. K adalah input modal yang diukur dalam banyaknya jam komputer yang digunakan, satuannya jam, dan L adalah input tenaga kerja yang diukur dalam jam, di satuannya jam, yang ini Q-nya unit. Yang A adalah tentukan fungsi MPL, fungsi MPK, marginal product dari input kapital, produk rata-rata tenaga kerja APL, dan produk rata-rata modal APK. Kemudian yang B ditanya, jika diketahui bahwa tingkat penggunaan input modal dan tenaga kerja adalah K sama dengan 30 jam komputer per minggu dan L adalah 100 jam tenaga kerja per minggu, hitunglah total output total. Hitung juga APL, hitung juga APK, hitung MPL, hitung MPK, hitung elastisitas output tenaga kerja EL dan elastis output modal. Elastis output dari input tenaga kerja dan elastisitas output dari input penggunaan kapital. Yang C, jika diasumsikan bahwa input modal dan tenaga kerja dapat saling menggantikan substitusi, maka hitung berapa MRTS-nya, marginal rate of technical substitution-nya, di antara kedua input. Dan yang terakhir ditanyakan, jika diasumsikan bahwa harga upah tenaga kerja, misalkan W sama dengan 4 per jam, dan harga modal sewa komputer adalah R sama dengan $5 per jam, apakah manajer PT tersebut sedang menggunakan kombinasi yang optimum antara penggunaan dua input tersebut? Kedua, strategi putus apa yang harus dilakukan oleh manajer berkaitan dengan pengalokasian penggunaan kedua input tersebut. Nah, itulah soal yang kedua, ada 4 poin yang ditanyakannya. Kita jawab bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama adalah tentukan MPL, MPK, APL, dan APK dari fungsi ini. Oke, kita jawab. Kan diketahui fungsi
produksinya seperti ini, maka kalau ditanya MPL, misalkan yang pertama MPL, oke, MPL berarti kan delta Q delta L. Jadi turun pertama dari Q untuk L yang ada LL-nya kan, ini L yang ini. Berarti hasilnya adalah 0,1 K, ya kan, ditambah yang ini 2 kali 0,25 adalah 0,5 L pangkat 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua MPK sekarang. MPK adalah do Q untuk do K. Diturunkan yang ada K nya, ini K, ini K. Oke, berarti hasilnya adalah 0,1 L ditambah ini 2, 0 kali 2 adalah 1, berarti cukup K saja. Oke, kemudian yang ketiga adalah tentang APL. APL adalah hasil bagi Q per L. Bagi saja Q yang ini dengan L, berarti kan 0,1 KL ditambah 0,5 K pangkat 2 ditambah 0,25 L pangkat 2 dibagi L, maka hasilnya sama dengan 0,1 K yang hilang kan dengan L. Oke, kemudian ditambah 0,5 K kuadrat per L, ya kan, ditambah 0,25 L. Boleh disederhanakan menjadi 0,1 K ditambah 0,5 K pangkat kuadrat L pangkat min 1. Pindah ke atas L-nya, ke atas, plus 0,25 L. Oke, yang kemudian yang keempat adalah APK. APK adalah average, berarti kan rata-rata Q dibagi K. Jadi semua yang tadi di atas ini dibagi K, gitu. Nah ini, maka hasilnya adalah 0,1 L, ya kan, ditambah 0,5 K ditambah 0,25 L pangkat 2 dibagi K, atau K min 1 juga boleh. Oke, saya pikir itu jawaban nomor A. Kemudian nomor B. Nomor B adalah ditanyakan jika L-nya 100, kemudian K-nya 30, maka hitung berapa output totalnya. Maka output totalnya berarti kan Q sama dengan, masukkan saja ke persamaan di atas kan, gitu kan, persamaan di atas, berarti 0,1 kali K-nya, K-nya adalah 30, berarti kan L-nya adalah 100 ditambah 0,5 K-nya, ini ada 30, berarti kan 30 pangkat 2 ditambah 0,25 L, L-nya adalah 100, berarti kan 100 pangkat 2. Gitu. Oke, maka ketika Anda selesaikan persamaan ini akan diperoleh hasilnya adalah 3250. Itu Q. Kemudian yang kedua ditanyakan APL. APL adalah Q per L. Q-nya sudah ada, yaitu ini. Berarti kan 3250 dibagi L-nya adalah 100. Berarti hasilnya adalah 320. 32,5. Oke, kemudian APK. APK adalah Q per
per K. Tadi kan 3250 per K-nya adalah 30. Hasilnya adalah 108,33. Kemudian MPL. MPL tadi sudah ada persamaannya di persamaan sebelumnya. Nah ini nih, MPL adalah 0,1 K plus 0,5 L. Oke, 0,1 K plus 0,5 L. 0,5 L. Berarti kan sama dengan 0,1 kali K-nya adalah 30 ditambah 0,5 L-nya adalah 100. Maka hasilnya adalah 3, ya kan, 3 ditambah 50 sama dengan 53. Nah ini MPL. Kemudian yang berikutnya adalah MPK. MPK tadi persamaannya adalah ini 0,1 L ditambah K. 0,1 L ditambah K. Jadi sama dengan 0,1 kali L, L-nya adalah 100 ditambah K, K-nya 30. Maka sama dengan ini adalah 10 ditambah 30, hasilnya adalah 40. Itu MPK-nya. Kemudian ke elastisitas L-nya. Input L, elastisitas input L adalah sama dengan tadi delta Q per delta L per Q, atau sama dengan MPL dibagi APL, ya kan? Sama dengan MPL-nya sudah ada, yaitu ini 53. Jadi 53 dibagi APL-nya adalah ini 32,5. Jadi hasilnya adalah 1,63. Berarti ini elastis. Jadi kalau elastis berarti kebijakan manajer bisa menaikkan, gitu ya. Nah, yang kedua, EK, elastis untuk input kapital, kan delta Q, delta K per Q, sama dengan juga merupakan MPK dibagi APK, sama dengan MPK-nya sudah ada, yaitu ini 40 per APK-nya ini 108,33. Hasilnya adalah 0,37. Jadi ini elastis. Kebijakan manajer K-nya bisa diturunkan karena ini kurang dari 1. Oke, bisa diikuti ya. Oke, itu nomor B. Sekarang kita bahas nomor C-nya, poin C-nya. Hitung MRTS-nya. Nah, kita tahu bahwa diketahui MRTS itu sama dengan min delta K per delta L, atau sama dengan hasil bagi dari MPL per MPK. Kita tahu tadi MPL, MPK-nya kan sudah diketahui. Ini MPL, ini MPK. Maka berarti kita bagi saja, yaitu 53 per 40. Hasilnya adalah 1,325. Apa artinya? Gitu. Artinya bahwa setiap satu input
tenaga kerja L dengan satuan 1 jam, itu kan 1 jam tenaga kerja itu mampu mensubstitusi, itu mampu mensubstitusi atau ganti dari sekitar 1,325 unit kapital dengan satuannya yaitu berarti jam, berarti kan ya. Jadi sama dengan 1,325 jam komputer, karena kapitalnya kan komputer, dalam menghasilkan kuantitas output yang sama. Output atau key yang sama. Saya ulangi, jadi makna MRP 1,25 adalah satu input L itu sama dengan 1,325 input kapital. Nah, ini boleh disubstitusikan. Oke, berikutnya nomor poin D. Jika diasumsikan bahwa wage-nya, upahnya adalah $4 per jam dan biaya sewa komputer ada $5 per jam, apakah manajer PT tersebut sedang menggunakan kombinasi yang optimum? Oke, nah kita jawab. Maka kita tahu bahwa syarat, nah, kita jawab bahwa syarat pengalokasian penggunaan input optimum, input optimum itu syaratnya adalah ketika si MPL per PL itu sama dengan MPK per PK gitu. Nah, ini syaratnya. Atau kalau ini PL-nya kita ganti dengan wage, dengan harga kapital diganti dengan rent, maka ini sama dengan MPL per wage sama dengan MPK per R. Ini juga boleh. Nah, kita bandingkan saja hasil ini, gitu kan. MPL tadi berapa? MPL itu kan 53. Wage-nya ini 4. Berarti kan 4. Bandingkan saja. MPK tadi adalah 40 kan. R-nya ini 5. Nah, hasil bagi 53 dibagi 4 adalah hasilnya 13,25. Dengan 40 bagi 5 adalah 8. Artinya lebih besar kalau gitu. Nah, kalau lebih besar berarti belum mencapai, ini belum optimum, belum penggunaan yang input optimum, ya kan? Karena harus sama dengan kalau mau. Jadi bisa sama dengan bisa di 13,25 sama dengan 13,25 boleh. Mau di 8 sama dengan 8 juga boleh. Yang penting sama dengan. Nah, maka ditanya strategi apa kalau gitu? Maka jawabannya tadi sebenarnya berkaitan juga dengan yang ini nih. Nah, yang ini nih teman-teman, elastisitas gitu. Nah, ini kan ini dinaikkan L-nya, K-nya diturunkan. Jadi kalau begitu maka kebijakan perusahaan, saran manajer adalah yang pertama perlu tingkatkan penggunaan input L gitu. Jadi L perlu ditingkatkan supaya apa? Supaya nanti MPL-nya bisa menurun. Nah, kalau menurun maka nanti ininya
menjadi lebih kecil, sehingga ketika dibagi 8 nanti akan mendekati atau sama dengan 8. Jadi tidak lagi 13. Nah, yang kedua, atau perlu menurunkan K. Jadi K-nya perlu diturunkan penggunaannya. Supaya apa? Supaya si MPK-nya justru akan naik. Gitu. Nah, kalau MPK-nya naik lebih besar, maka berharap kemudian menjadi 13 nanti. Jadi poinnya menjadi 13. Hasil bagi dibagi 5. Jadi bisa saja 13,25 sama yang kalau yang ini. Jadi yang ini akan menuju ke 8 sama dengan 8 nanti. Kalau ini mah menuju ke 13,25 sama dengan 13,25. Nah, jadi sedemikian rupa sehingga memang masing-masing itu akan tercapai nanti MPL per PL itu sama dengan MPK per PK. Nah, itu tentu tujuan akhirnya sedemikian rupa ini tercapai. Oke, itu saya pikir bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu perusahaan industri manufaktur sedang memproduksi 3 jenis produk, yaitu X, Y, Z. Nah, manajer produksi telah menguji secara hati-hati hubungan antara input dan output dari ketiga produk itu dan menyimpulkan melalui fungsi produksi. Nah, ini fungsi produksi untuk X seperti ini, 1,6, L pangkat 0,4, K 0,4, M 0,1. Kemudian itu untuk produksi Y, ini untuk produksi Z, di mana Q adalah output, LKM adalah input tenaga kerja, K input kapital, dan M adalah input manajerial. Nah, pertanyaan yang A adalah identifikasi kondisi return to scale dari ketiga fungsi tersebut. Gitu. Yang B, apabila keterbatasan input yang ada, bagaimana urutan prioritas manajemen untuk mengembangkan produksi X, Y, Z ditinjau dari aspek produksi. Jelaskan. Oke, jadi kita yang pertama adalah identifikasi kondisi return to scale. Oke. Jadi kondisi return to scale. Oke. Yang pertama kita berikan catatan kan kalau ini kan fungsi Cobb Douglas ya teman-teman, betulnya. Jadi di dalam fungsi Cobb Douglas, fungsi umumnya adalah Q sama dengan misalkan K alfa L beta. Nah, dari sini kita tahu bahwa alfa adalah input elasis input dari K, sedangkan beta adalah elasis input dari L. Nah, alfa ditambah beta itu sama dengan menunjukkan return to scale, skala return. Ada 3 keputusan kan, ada 3. Jadi kalau nanti alfa ditambah beta itu lebih dari 1, maka ini menjadi increasing return to scale, makanya suka disingkat IRTS. Sedangkan alfa ditambah beta kurang dari 1 berarti ini decreasing, penurunan return to scale. Nah, teorinya nanti baca di video pembelajaran sebelumnya ya teman-teman, tentang apa itu increasing, decreasing, dan seterusnya ya. Berarti ini simpelnya DRTS. Ini kan praktikum matematiknya. Alfa ditambah beta nanti sama dengan 1, maka ini konstan return to scale. Maka ini CRTS. Jadi tinggal itu saja, ditambahkan saja. Jadi kalau tadi ada soal misalkan yang QX sama dengan QX sama dengan 1,6 L pangkat 0,4, kemudian K-nya tadi 0,4 juga, dan M-nya di soal itu adalah 0,1, betul kan? Nah, ini 1,6 L pangkat 0,4, K pangkat 0,4, M 0,1. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa
jumlahkan saja si pangkatnya. Ini kan 0,4 tuh, tambah 0,4 ditambah 0,1, maka jumlahnya adalah 0,9. 0,9 kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti ini DRTS. Gampang kan? Udah kalau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk si Y, dalam kurung 0,4 L pangkat 2 KM pangkat 1,2. Jadi Ki Y sama dengan 0,4 L pangkat 2 KM dipangkatkan setengah. Yang kita uraikan saja. Berarti ini kan 0,4 L pangkat 2 dikali setengah, ya kan? Kemudian berarti si K-nya adalah pangkat setengah dari sini kan. Kemudian si M-nya juga pangkat setengah. Nah, 2 kali setengah adalah 1, jadi sama dengan 0,4 K pangkat 1. 1 kadang ditulis boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ini tetap, sorry, kok ini bukan K tapi L. Ini L, ini L. L, ini L. Pangkat 1, K pangkat setengah, dan M adalah pangkat setengah. Nah, kita tahu bahwa pangkatnya adalah berarti 1 ditambah setengah ditambah setengah sama dengan berapa? 1 tambah 2 setengah berarti 2. Nah, 2 itu lebih dari 1. Lebih dari 1 adalah lebih dari 1 adalah IRTS. Biar cukup, kita coba yang ininya ke sini saja. Oke, jadi ke sini saja. Jadi tadi pangkatnya adalah 1 ditambah 0,5 setengah ditambah 0,5 sama dengan 2. Nah, karena 2 itu lebih dari 1, maka dia termasuk IRTS, increasing return to scale. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, fungsinya adalah 10L 7K M. Jadi KZ adalah sama dengan 10L ditambah 7K ditambah M. Nah, ini tidak ada pangkat. Berarti kita coba simulasikan semuanya dikalikan dengan C misalkan, ya, digandakan. Jadi semua digandakan dengan sejumlah C kecil. Jadi kalau begitu ini sama dengan menjadi 10 kali C kali L ditambah 7 kali 7 kali CK, ditambah C kali M. Jadi semuanya dikalikan dengan C masing-masing persamaan di atas. Maka kita sederhanakan, berarti ini C dikali 10L ditambah 7K ditambah M, ya kan? Jadi QZ itu sama dengan C dikali QZ, yang ini kan QZ, jadi kali QZ. Nah, berarti pangkat si C-nya itu pangkat 1 kan di sini. Makanya karena 1 berarti itu sama dengan
CRTS gitu. Jadi konstan yang ini gitu. Oke, bisa diikuti ya, silakan nanti teman-teman boleh berlatih. Nah, apabila karena keterbatasan input yang ada, bagaimana urutan prioritas manajemen untuk mengembangkan produk X, Y, Z ditinjau dari aspek produksi. Nah, kalau begitu, seorang manajer harus mampu mengurutkan yang terbaik dulu. Yang terbaik dulu. Jadi, kalau yang terbaik itu, kalau diurutkan, berarti urutan yang pertama adalah yang IRTS. Ini adalah nomor urutan pertama. Jadi, ini yang diutamakan nomor satu produksinya. Yang kedua baru yang konstan return to scale, ini yang nomor 2. Yang terakhir ada yang DRTS, decreasing. Nah, ini berarti nomor 3, increasing yang nomor 1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Fungsi produksi jangka panjang dari sebuah perusahaan industri berbentuk persamaan kubik sebagai berikut. Q sama dengan 0,25 L pangkat 2 K pangkat 3 ditambah 4 L pangkat 3 K pangkat 2. Di mana Q adalah output per periode waktu, L dan K adalah input tenaga kerja dan modal. Bayangkan bahwa pada saat sekarang perusahaan menggunakan 8 unit tenaga kerja. Jadi L-nya 8. Yang pertama adalah tentukan persamaan total output Q, kemudian APK produk rata-rata modal dan MPK produk marginal modal. Nomor B, hitung produk marginal dan produk rata-rata apabila perusahaan menggunakan 10 input modal. Oke, kita bahas. Nanti kita jawab. Nah, diketahui bahwa L kan tadi 8, L-nya 8 yang digunakan. Maka berarti yang pertama Q adalah ditanyakan kan berapa output total, ketikan Q. Nah, Q persamaannya tadi Q 0,25 L pangkat 2 K pangkat 3 L pangkat 3 dan K pangkat 3 yang ini. Oke, kita kopikan ke sini. Jadi Q sama dengan 0,25 L pangkat 2 K pangkat 3 tambah 4L pangkat 3 K pangkat 2. Oke, jadi masukkan yang ada L-nya. Berarti kan sama dengan 0,25 8 pangkat 2 K pangkat 3 ditambah 4 8 pangkat 3 K pangkat 2 kan? Itu. Oke, maka 8 kali 8, 64 kali 0,25 adalah 16 K pangkat 3. Jadi ini 16 K-nya pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 ini, kemudian dikalikan 4. Hasilnya adalah 2048. 2048. K-nya masukkan. K pangkat 2. Nah, inilah hasilnya persamaannya. Ketika si L-nya 8. Oke, kemudian tentukan APK. APK adalah Q per K. Ya kan? Nah, Q-nya ini kan? Q-nya ini 16 K pangkat 3 plus 2048 K dibagi K. Maka sekarang tinggal 16 K pangkat 2. Kan? Ditambah 2048 K pangkat 1 habis. Oke, yang terakhir adalah MPK. Kalau MPK adalah delta Q delta K. Hitungan pertama dari ini. Jadi kan 3 kali 16 adalah 48. 48 K pangkat 2 ditambah di 2 kali ke sini adalah 4096 K pangkat 1. Oke, itu yang nomor A, berarti ini yang nomor A. Kemudian nomor B-nya kita sebelah sini saja. Nomor B-nya tadi ditanya adalah
Hitung berapa produk marginal, produk rata-rata apabila perusahaan menggunakan 10 input modal, K10. Oke, berarti kita masukkan saja persamaan ini, kan gitu ya. MPK dan APK. Jadi kita masukkan saja langsung ke sini. Kita langsung aja ke sini ya. Biar bisa. Jadi APK sama dengan ya, jadi K-nya tadi sama dengan 10 kan di soal itu. Jadi masukkan saja 16 kali 10 pangkat 2 ditambah 248 K-nya tadi 10. Maka hasilnya ditotalkan adalah berapa? 45.760. Nah, berapa MPK-nya? MPK masukkan saja ke sini. MPK adalah 48 kali K-nya 10 pangkat 2 ditambah 4096 kali K-nya 10, maka hasilnya 22.080. Oke, nah itulah hasilnya. Bisa ya, kita lanjutkan nomor terakhir. Nah, PT ABC adalah perusahaan industri kertas yang saat ini mempekerjakan 2.500 tenaga kerja, berarti L-nya 2.500, dan menggunakan 1 juta liter minyak, E-nya 1 juta. Fungsi produksi jangka pendek PT ABC adalah seperti ini, di mana Q adalah output kertas yang diukur dalam ton, L adalah input tenaga kerja yang diukur dalam orang, E adalah input energi yang diukur dalam barel. Harga output adalah $4.000 per ton, upahnya adalah 14.000 per tahun. Asumsikan bahwa PT ABC dalam kondisi penggunaan input yang optimum. Pertanyaan yang A adalah tentukan berapa harga energi, berapa harga energinya. Apa yang akan terjadi pada penggunaan tenaga kerja apabila kemudian krisis energi terjadi, mengakibatkan PT ABC sekarang hanya mampu memperoleh 640.000 barel yang sebelumnya kan 1 juta. Nah, kalau nomor B, kalau hanya sekian, asumsikan bahwa harga output dan input tetap dan perusahaan tetap mempertahankan yang berada dalam kondisi penggunaan input yang optimum, maka berapa penggunaan tenaga kerjanya kalau begitu? Jadi berapa input L-nya sekarang? Jadi pertanyaannya L-nya berapa? Kemudian berapa tingkat output produksi sebelum dan pada saat krisis? Itu ada 3 pertanyaan. Oke, kita jawab bareng-bareng kembali. Jadi perlu diketahui dulu kalau begitu. Jadi diketahui bahwa fungsinya kan Q sama dengan tadi 2 L05 2 L05 E05. Oke. 05, L-nya lebar, E-nya energi. Kemudian tadi tenaga kerjanya ada 2.500. Energi yang digunakan adalah 1 juta barel, kan? Kemudian harga output per barel adalah $4.000 per ton. Kemudian wage-nya, upahnya adalah $14.000 per tahun. Oke, yang pertama kita ditanyakan adalah berapa harga energinya, PE, berarti kan PE berapa. Oke, kita jawab bahwa syarat diketahui kan, syarat produksi optimum adalah ketika si MPL, ya kan, si MPL per PL itu sama dengan MPE, energi, per PE-nya harus sama, ya kan? Ini kan syarat yang produksi optimum. Kalau PL yang kita ganti menjadi
E juga boleh kan, makanya MPL per PL itu kan wage, upah ya kan. Kemudian MPE masih tetap, PE nya kita tetap. Nah, ini juga boleh syarat optimum. Nah, berarti tugas kita adalah mencari MPL, MPE dulu, ya kan? Jadi tugas kita adalah mencari MPL, MPE dulu. Oke, kita coba cari. Oke, yang pertama mencari MPL. MPL adalah delta Q, ya kan? Delta Q, delta L. Yaitu yang pertama dari Q untuk L yang ini. 0,5 kali 2 adalah 1, berarti kan L pangkat min 0,5. Ya kan, 0,5 dikurangi 1 kan min, dan E-nya tetap di 0,5. Oke. Nah, ini kan sama dengan kalau kita pindahkan ke bawah yang negatif ini supaya positif, berarti kan ini adalah E pangkat 0,5 per L pangkat 0,5, ya kan, sama dengan kalau lebih itu kan berarti E per L pangkat 0,5, ya kan. Nah, ini adalah MPL. Ini MPL. Nah, kalau kita buat hasilnya, ini kan bisa diperoleh sebanyak E-nya kan 1 juta. Ini kan E-nya 1 juta. Berarti kan 1 juta per L-nya adalah 2500. 2500 dipangkatkan 0,5, ya kan? Dipangkatkan 0,5, Anda pakai kalkulator, maka ini akan diperoleh 20. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memperoleh MPE. MPE adalah doki do E. Nah, yang E berarti yang ini 0,5 kali 2 adalah 1, berarti L sama dengan 0,5, si E nya adalah pangkat min 0,5 kali kurangi 1. Sama seperti yang di atas, ini sama dengan sebenarnya L pangkat 0,5 per E pangkat 0,5 dibagi 0,5 biar positif. Dan ini kalau itu kan bisa L per E dipangkatkan 0,5. Nah, ini adalah berarti untuk MPE. Nah, ini adalah persamaan untuk MPE. Ini MPE, ini MPL. Nah, karena kita sudah punya datanya, berarti kita bisa masukkan yang tadi, ya kan? L-nya adalah 2500, sedangkan E-nya tadi 1 juta. Kan? 1 juta dipangkatkan 0,5, hasilnya adalah pakai kalkulator, hasilnya 0,05. Oke, nah, sudah dapat MPL, MPE. Kemudian ini kan sudah ada di soal juga, ya kan? PL-nya sudah ada. PL-nya sebenarnya, PL itu kan wage-nya sudah ada, yaitu ini. Jadi kita masukkan dan gitu. Maka berarti kan MPL per W sama dengan MPE per PE
Nah, MPL-nya yaitu ini 20 kan. 20. Berarti 20 di sini. W-nya ini 14.000. 14.000 sama dengan MPE. MPE adalah ini 0,05. PE yang dicari. Oke, kali silang kalau begitu. Berarti ini kan 20 PE sama dengan 14.000 kali 0,05 adalah 700. Jadi PE adalah hasil bagi dari 700 per 20, sehingga PE-nya diperoleh 35. Nah, inilah jawabannya. Jadi optimum ketika si harga energinya 35 dolar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah apa yang terjadi jika sekarang E-nya hanya 640.000, tapi tetap ingin penggunaan inputnya adalah optimum. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan akan terkoreksi si L. L-nya akan dikurangi kalau gitu. Karena input energinya juga dikurangi. Nah, berapakah L sekarang? Kalau tadi kan L-nya adalah awalnya 2.500 gitu. Oke, kita jawab berarti diketahui nomor B ya ini. Nomor B diketahui di soal bahwa energi sekarang hanya 640.000. Kemudian harga energi kan sudah ada yaitu 35. Kemudian wage-nya adalah 14.000. Gitu. Berarti apa yang terjadi supaya tetap optimum? Berarti L-nya harus dikoreksi. Berapa L? Ya. Oke, maka kita bisa jawab. Ya, masukkan lagi ke rumusnya. Itu teman-teman rumusnya. Ke rumusnya bahwa MPL per PL atau wage itu harus sama dengan MPE per PE gitu. MPL persamaannya adalah tadi di ini. Nah, ini MPL kan E per L pangkat 0,5. Sedangkan MPK adalah MPE adalah L per E pangkat 0,5, kebalikannya. Jadi MPL adalah hasil bagi tadi E per L. E per L pangkat 0,5 per W. Sedangkan MPE tadi dibalik, L per E pangkat 0,5 dibagi PE. Oke, sekarang masukkan datanya. Datanya adalah E-nya sekarang yang 640.000 dibagi L. L-nya yang ditanyakan pangkat 0,5 per W. W-nya adalah 14.000 sama dengan L. L yang ditanyakan E adalah 640.000 pangkat 0,5 per PE. PE sudah ada, itu 35. Oke, sekarang selesaikan saja. 640.000 pangkat 0,5 Anda pakai kalkulator, maka bisa diperoleh itu adalah 800 per L pangkat 0,5, ya kan? Yang ini dibagi 14.000 sama dengan, ini juga sama, berarti kan L pangkat 0,5 per 800. Oke, per 35. Oke, kali silang kalau gitu sekarang. Iya kan? Jadi 35 kalikan ke sini
Berarti kan 35 kali 800 kan? Ini kan 35 dikali 800 per L pangkat 0,5. Nah, yang ini kalikan ke sana. Berarti kan 14.000 per 800 kali L pangkat 0,5. Ya kan? 14.000 yang dibagi 800, L-nya kan pengali. Maka hasilnya adalah 35 kali 800 adalah 28.000. Jadi 28.000 per L pangkat 0,5 sama dengan 14.000 bagi 800 adalah 17,5 L pangkat 0,5. Oke. Maka ini pindah ruas ke sini. Ini ke sini. Ini kan 28.000 ini tetap. Ini menjadi per 17,5 sama dengan ini ke atas, berarti kan L 0,5 dikali L 0,5. 28.000 bagi 17,5 adalah 1.600. Dan ini adalah L pangkat 1. Jadi otomatis jawabannya adalah bahwa kalau begitu terjadi penurunan gitu kan. Ini kan L kedua, L ke-1 kan tadi 2.500. Sekarang karena energinya hanya 640.000, maka sekarang L keduanya hanya 1.600. Maka ini akan mencapai titik optimum. Oke, kemudian yang kedua, nomor C, berapa tingkat produksi kertas sebelum dan saat krisis? Berarti kan kita masukkan saja ke persamaan itunya, produksinya, teman-teman. Jadi kalau sebelum krisis, ini kan Q sama dengan 2L pangkat 0,5 E pangkat 0,5. Berarti kan sama dengan 2 kali L-nya adalah 2.500 pangkat 0,5 kali energinya adalah 1 juta. Ya kan? 1 juta pangkat 0,5. Hasilnya kalau dapat kalkulator adalah 100.000 ton. 100.000 ton. Oke, kalau setelah krisis, maka Q-nya adalah sama dengan 2L pangkat 0,5 E pangkat 0,5, berarti kan 2L 1.600 sekarang, ya kan? Kemudian E-nya pangkat 0,5, ini E-nya 640.000 pangkat 0,5, maka hasilnya adalah 64.000 ton. Oke, bisa dipahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.